Dengan mempertimbangkan kamu sudah dihajar oleh Thomas, aku bisa mengalah darimu dengan menggunakan satu tangan saja. Kalau aku menggunakan dua tangan, aku akan kalah. Aku nggak akan mempermasalahkan hal ini lagi. Bagaimana? Mendengar nada bicara santai Ardika, api amarah tampak membara di mata Hanko. Ardika, kamu begitu arogan, apa kamu nggak takut mati? Katanya sambil menggertakkan giginya. Dia tahu sebelumnya Ardika mengalahkan Vita dengan satu tamparan. Hal ini sudah tersebar luas di cabang organisasi Snakei Gotawa. Namun, menurut Hanko, kali ini Vita bisa kalah karena terlalu meremehkan musuh dan gegabah. Dia tahu jelas kepribadian Vita. Wanita itu sangat arogan dan meninggikan diri sendiri. Bagaimana mungkin dia menganggap serius seorang menantu benalu yang hanya bisa menuangkan air cuci kaki seperti Ardika? Karena itulah, Vita baru bisa kalah dengan begitu mengenaskan seperti pengecut, menjadi bahan tertawaan di organisasi Snakei. Sementara itu, Hanko sendiri beranggapan dia juga tidak kalah berbakat dari Vita. Kalau tidak, di organisasi Snakei yang hanya melihat kemampuan tanpa melihat latar belakang, dia juga tidak mungkin bisa dipromosikan secepat itu. Hanya saja, Vita adalah seorang wanita yang cantik. Wanita itu sendiri sudah menjadi sorotan, ditambah lagi dengan bakat yang dimilikinya. Karena itulah, Vita bisa bersinar di mana saja, hingga cahayanya tertutupi oleh wanita itu. Setelah berpikir demikian, Hanko menyunggingkan seulas senyum ganas dan berkata, Ardika, karena kamu cari mati sendiri, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Selesai berbicara, Hanko langsung menyerang tanpa ragu. Begitu dia mengentakkan kedua kakinya, tubuhnya langsung melesat ke arah Ardika seperti peluru meriam. Dalam sekejap mata saja, dia sudah muncul di hadapan Ardika. Tisya, Charles dan yang lainnya menyaksikan pemandangan itu dengan sorot mata penuh harap. Ardika benar-benar arogan dan tidak tahu diri. Berani-beraninya dia mengatakan mengalah dari Hanko dengan menggunakan satu lengan saja. Memangnya dia pikir dia siapa? Terutama Charles. Saat ini, dia sangat bersemangat. Sebelumnya, daging di bagian bahunya sempat dipotong oleh belati terbang Ardika, dia benar-benar terguncang melihat kemampuan Ardika. Namun, sekarang, begitu Hanko bergerak, sorot matanya langsung berbinar. Baginya, saat ini baik aura maupun kekuatan dari setiap pergerakan Hanko, sama sekali tidak kalah dari Ardika sebelumnya. Bahkan lebih kuat dibandingkan Ardika. Saat ini, Charles bahkan sudah bisa membayangkan adegan Ardika terbunuh oleh satu serangan Hanko. Ardika, oh Ardika, alih-alih memilih jalan kehidupan, kamu malah cari mati. Dengan mengandalkan dukungan dari Thomas, Ardika bertindak semena-mena. Dia bahkan berani memprovokasi kaum elit organisasi Snakei seperti Hanko. Kekek, kamu sendiri yang omong besar. Sekarang biarpun Hanko membunuhmu, Thomas juga nggak bisa berkomentar apa-apa lagi. Saat ini, bahkan Hamdi dan yang lainnya yang berdiri di pihak Ardika juga tampak sangat cemas. Karena aura Hanko saat ini benar-benar terlalu kuat. Mereka yang berada di dekat sana saja bisa merasakan tekanan yang luar biasa kuat, seolah-olah ajal sudah mendekati mereka. Menghadapi Hanko yang begitu kuat, apa mungkin Ardika adalah tandingannya? Terlebih lagi, Ardika sendiri yang berinisiatif mengalah dari Hanko dengan menggunakan satu lengan saja. Kali ini Tuan Ardika sudah sedikit gegabah. Dalam benak Hamji, tiba-tiba muncul pemikiran yang sedikit tidak sopan seperti ini. Mati. Tepat pada saat pemikiran semua orang sedang melayang, Hanko yang sudah berada di hadapan Ardika tiba-tiba meneriakkan satu kata itu dengan marah. Kemudian, bagaikan cakar iblis, 5 jarinya langsung mengarah ke bagian tenggorokan Ardika. Serangan ini langsung ditujukan untuk mencabut nyawa Ardika. Banyak orang yang tidak bisa menahan diri dan memejamkan mata mereka tidak tega menyaksikan adegan berdarah selanjutnya. Begitu serangan itu mengenai targetnya, mungkin leher Ardika akan langsung patah. Melihat Ardika yang tetap berdiri mematung di tempat seolah-olah sudah ketakutan setengah mati dan lupa melakukan perlawanan, Tisya, Charles dan yang lainnya menyunggingkan seulas senyum dingin. Saat membual, sangat hebat. Namun, ketika sudah saatnya untuk menunjukkan kemampuan, saat itulah baru terlihat siapa yang kuat dan siapa yang lemah.
Pecundang, mati saja kamu. Hanko juga menyunggingkan seulas senyum ganas. Ardika yang tetap bergeming itu, tidak membuatnya berpikiran untuk berbelas kasihan. Dalam lubuk hatinya, sejak Ardika memprovokasinya, Ardika sudah mati. Mati. Tepat pada saat ini, akhirnya Ardika bergerak. Sesuai dengan janjinya, dia hanya menggunakan satu lengan. Dalam sekejap, dia mengangkat satu lengannya, lalu melayangkan pukulan beruntun ke arah lengan Hanko yang telah ditariknya. Plak, plok, plak, plok. Dengan iringan bunyi itu, lengan Hanko yang tadinya mengarah ke depan, tiba-tiba menjadi lemas dan terkulai ke bawah. Ekspresi kesakitan diwarnai sedikit ketidakpercayaan terlihat di wajahnya. Bagaimana mungkin, hanya dengan beberapa kali pukulan sembarang dari Ardika saja, satu lengannya sudah patah. Terlebih lagi, sendi pergelangan tangan dan sikunya patah secara bersamaan, menjadi beberapa bagian. Enggak, Hanko mengangkat kepalanya, menatap Ardika dengan tatapan terkejut sekaligus marah. Namun, saat dia baru mengucapkan satu kata itu saja, kecepatan pergerakan tangan Ardika tetap tidak melambat dan langsung melayangkan tamparan ke wajahnya. Plak, dengan iringan suara tamparan yang nyaring, dengan darah muncrat dari mulutnya, tubuh Hanko terpental dan membentur tanah dengan kuat. Ah! Hanko tergeletak di tanah dalam kondisi hidung dan mulutnya berdarah. Sekujur tubuhnya berkedut, suara teriakan kesakitan keluar tanpa henti dari mulutnya. Dia sama sekali tidak menyangka, dia bisa kalah dengan begitu mengenaskan. Berbeda dengan Vita, dia sama sekali tidak meremehkan Ardika. Dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Mengapa Ardika tetap bisa mengalahkannya dengan satu tamparan? Adapun mengenai tamparan yang mendarat di wajahnya itu adalah penghinaan baginya. Saat ini, Hanko merasakan delusi seolah-olah semua kepercayaannya telah hancur. Hening, suasana di tempat itu sangat hening. Tisya, Charles dan yang lainnya benar-benar tercengang. Hamdi dan yang lainnya juga membelalak kaget. Baik musuh Ardika maupun orang yang mendukung Ardika, saat ini mereka sangat tercengang menyaksikan pemandangan di hadapan mereka ini, hingga tidak bisa berkata-kata. Hanko, Ketua Departemen Investigasi Organisasi Snake, seorang jenius yang mungkin bisa membangkitkan kembali keluarga Sudipya di masa mendatang. Detik sebelumnya, dia masih sangat arogan. Sekarang dia sudah berubah seperti seekor anjing mati yang tergeletak di tanah sambil mengeluarkan suara teriakan menyedihkan akibat satu tamparan dari Ardika. Jangankan Hanko yang merasakan delusi, mereka juga merasakan hal yang sama. Semua ini benar-benar di luar nalar. Apakah ini kenyataan? Banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk menggosok-gosok mata mereka, mereka mencurigai diri mereka sendiri telah berdelusi. Saat ini, hanya Thomas seorang yang berkata dengan acuh tak acuh dan memasang ekspresi tenang, orang lemah yang nggak tahu diri. Dia sama sekali tidak terkejut melihat hasil ini. Dewa Perang bukan hanya sekadar julukan. Julukan ini diperoleh dengan mengandalkan kekuatan sendiri, dengan hasil pengalaman melewati pertempuran berdarah di medan perang. Berani-beraninya Hanko berlagak hebat di hadapan Ardika, dia sudah ditakdirkan berakhir seperti ini. Tap, tap, tap. Di tengah keheningan itu, hanya terdengar suara sepatu kaki Ardika menyentuh permukaan tanah. Dia berjalan menghampiri Hanko perlahan-lahan, lalu menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, sudah kubilang menggunakan satu tangan, maka hanya satu tangan. Berani-beraninya kamu bilang ingin membunuhku hanya dengan kemampuanmu yang enggak seberapa itu. Hanko membuka matanya dengan susah payah, menatap Ardika. Sorot mata terkejut sekaligus ketakutan yang diwarnai perasaan tidak rela tampak jelas di matanya. Dia tidak mengerti, jelas-jelas Ardika hampir seumuran dengannya, tetapi kenapa Ardika bisa begitu kuat? Hanko benar-benar merasa hal ini adalah hal yang mustahil. Ada banyak ahli bela diri di organisasi Snake, tetapi dia tidak pernah mengalami hal di luar nalar seperti ini, dia juga tidak pernah bertemu dengan orang ajaib seperti ini. Satu tamparan, hanya satu tamparan saja, sudah membuatnya kehilangan daya tempurnya sepenuhnya. Terlebih lagi, kekuatan tamparan ini juga seakan-akan di luar nalar. Hanya sedikit kekuatan saja, tetapi kekuatan itu seolah-olah bisa dikendalikan oleh orang lain, membuat sendi pergelangan tangan, siku dan bagian bahunya langsung patah.
Namun, bagian-bagian tubuhnya yang lain tidak terluka parah. Saat ini, Hanko sudah merasakan perbedaan dirinya dengan Ardika. Hanya dengan satu tamparan santai dari Ardika, lawannya itu sudah bisa mematahkan kesombongan dan kepercayaan dirinya, juga membuatnya merasakan segala sesuatu seperti di luar nalar. Mungkin, di cabang organisasi Snakei Gotawa, hanya sang ketua, yaitu Camir turun tangan sendiri, baru bisa mengalahkan Ardika. Hanko menggerakkan bibirnya, berkata dengan susah payah, Ardika, aku mewakili organisasi Snakei. Aku datang ke kota Banyuli atas instruksi dari Pak Camir. Kalau kamu berani membunuhku, organisasi Snakei nggak akan melepaskanmu. Tisya dan yang lainnya membelalak kaget. Hanko adalah orang yang sangat arogan, dia bahkan tidak menganggap serius Huris, calon kepala keluarga Sudipya kelak. Bahkan saat menghadapi komandan tim tempur seperti Thomas saja, dia masih berani melawan. Namun, sekarang, dia malah mengucapkan kata-kata yang diwarnai ancaman seperti itu. Itu artinya setelah menerima satu tamparan dari Ardika, dia sudah mulai ketakutan. Orang seperti Hanko sudah mulai takut pada Ardika. Ini benar-benar adalah hal yang di luar nalar. Sorot mata mereka terhadap Ardika sudah sedikit ketakutan. Ardika benar-benar misterius. Siu, Ardika tidak berbicara, melainkan langsung menanggapi dengan tindakan. Begitu dia menggerakkan lengan bajunya, pedang ular gelap meluncur ke dalam genggamannya. Dengan iringan kilatan berwarna merah, Hanko kembali berteriak histeris, kesakitan setengah mati. Di permukaan tanah, sebuah lengan yang berlumuran darah masih tampak berkedut. Menyaksikan pemandangan berdarah itu, orang-orang di sekeliling tempat itu langsung tersentak. Siapa sangka, Ardika menggunakan pedang ular gelap, senjata suci organisasi Snakei untuk memotong lengan Hanko yang sudah patah itu. Sebelumnya, mereka hanya dengar Ardika menggunakan pedang ular gelap untuk mematahkan lengan belasan anggota organisasi Snakei. Namun, bagaimanapun juga, itu hanyalah rumor, tidak ada yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Saat ini, mereka benar-benar dikejutkan oleh pemandangan yang terpampang nyata di hadapan mereka itu. Menggunakan senjata suci organisasi Snakei untuk menyerang anggota organisasi Snakei. Orang ini benar-benar arogan. Orang ini benar-benar mengintimidasi. Ardika, apa dia tidak takut menyinggung organisasi Snakei sepenuhnya dan masuk dalam daftar nama orang yang wajib dibunuh oleh organisasi Snakei? Dengar-dengar, organisasi Snakei punya sebuah daftar nama merah. Daftar nama ini juga disebut dengan daftar nama wajib dibunuh. Sejak organisasi Snakei berdiri, orang yang telah dimasukkan dalam daftar nama merah, tidak ada yang bertahan hidup. Begitu Ardika masuk dalam daftar nama merah, dia pasti akan menjadi target anggota organisasi Snakei di 36 cabang yang tersebar di seluruh penjuru negara Nusantara. Dia akan menghadapi pengejaran yang tiada habisnya, hingga dia mati. Apakah Ardika benar-benar tidak takut? Saat ini, tidak hanya orang-orang lainnya, bahkan Thomas juga tersentak pelan. Biarpun saat di medan perang, dia sudah pernah melihat betapa hebatnya Ardika, tetapi saat ini dia tetap terkejut menyaksikan tindakan Ardika ini. Apakah benar-benar perlu menyulut amarah organisasi Snakei? Ratu Ular bukanlah orang yang mudah untuk diprovokasi. Raja Naga, Raja Harimau, Ratu Ular, Raja Serigala. Pemimpin 4 organisasi besar ini adalah tokoh yang luar biasa hebat. Walaupun Ratu Ular adalah seorang wanita, dia berhasil masuk dalam jajaran orang-orang itu. Sudah jelas seberapa menakutkannya wanita itu. Kak Ardika, pedang ular gelap adalah senjata pribadi Ratu Ular. Thomas tidak bisa menahan diri, ingin mengingatkan Ardika. Jangankan organisasi Snakei, hanya Ratu Ular seorang saja, tidak mudah untuk diprovokasi. Ardika meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tahu, tapi memangnya kenapa? Kalau orang-orang organisasi Snakei semuanya sama seperti Hanko, memangnya kenapa kalau aku menghabisi seluruh organisasi Snakei dengan menggunakan pedang ular gelap tepat di hadapan Ratu Ular? Thomas hanya tersenyum getir tanpa berbicara lagi. Dia tahu Ardika pasti bukan hanya sekadar omong saja. Selama hal itu tidak bisa diterima olehnya, tidak peduli siapa yang menghalanginya, atau apa latar belakang orang itu, tetap tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Orang-orang seperti mereka justru tunduk padanya karena hal-hal ini.
Memangnya kenapa kalau menghabisi seluruh organisasi Snake? Saat orang-orang lainnya mendengar ucapan mengintimidasi Ardika ini, hati mereka terguncang. Sebenarnya dari mana kepercayaan diri bocah ini? Apakah dia tahu apa yang sedang dikatakannya? Ardika tidak memedulikan orang-orang lainnya, dia menggunakan ujung pedang yang masih meneteskan darah untuk menepuk-nepuk wajah Hanko. Aku mengampuni nyawamu. Cepat kembalilah, beritahu Camir, kalau mau mencari masalah, datang sendiri ke kota Banyuli, temui aku. Jangan kirim anak-anak ular untuk menggangguku lagi. Sekarang aku hanya memotong lenganmu. Kalau sampai terulang lagi, aku akan menggorok lehermu. Hanko tidak bersuara. Dia merangkak bangkit dengan susah payah, mengambil lengannya yang tergeletak di tanah, lalu meninggalkan tempat itu bersama para anggotanya tanpa menoleh ke belakang. Saat dia datang, auranya sangat mengintimidasi, dia bahkan sampai mengepung kediaman wali kota. Namun, saat pergi, dia benar-benar menyedihkan. Tisya, Charles dan yang lainnya juga tidak berani berlama-lama di sana lagi, takut Ardika bertindak sembarangan lagi dan memotong lengan mereka. Mereka juga segera meninggalkan tempat itu dengan ekspresi masam. Antar mereka berdua ke rumah sakit. Melirik Levin dan Huris yang tergeletak di tanah, Ardika segera memberi instruksi pada Hamdi. Huris sudah lumpuh sepenuhnya, sedangkan luka yang diderita Levin tidak parah. Levin masih bisa bekerja untuknya seperti biasa. Ada seorang anak buah seperti Levin, bisa mengurangi banyak masalahnya. Baik, kata Hamdi sambil membungkukkan badannya. Ardika memberi instruksi lagi. Blokir informasi, jangan sampai orang luar mengetahui hal-hal seperti ini. Bagaimanapun juga, kediaman wali kota dikepung bukanlah hal yang baik. Setelah orang-orang di sekeliling sudah bubar, Ardika baru mengalihkan pandangannya ke arah Thomas dan berkata, "Kenapa kamu datang kemari?" "Tina meneleponku, katanya Kak Luna mencarinya, mengatakan Kak Ardika telah menyinggung organisasi Snake, memohon padaku untuk membantu menyelesaikan masalah." Thomas berbicara dengan seulas senyum getir menghiasi wajahnya. Sebenarnya, Ardika tidak membutuhkan bantuannya untuk menyelesaikan masalah. Draco yang dekat saja, tidak Ardika panggil kemari. Ardika mengangguk dan berkata, "Nanti kalau Luna menanyakan hal ini padamu, katakan saja padanya kamu sudah membantuku menyelesaikan masalah ini. Adapun mengenai hal lainnya, nggak perlu disebut. Salahku juga, sebelumnya nggak bisa menahan diri dan menghabisi beberapa orang asing tentara bayaran itu secara pribadi. Hal itu sudah diketahuinya, dia pasti sedikit ketakutan karena tindakanku itu." Thomas tersenyum dan berkata, "Kak Ardika, itu namanya emosimu tersulut karena orang yang kamu cintai. Kak Luna begitu mencintaimu, dia pasti bisa memahamimu." Mendengar ucapannya, tanpa Ardika sadari, sudut bibirnya terangkat ke atas. Walaupun terkejut sekaligus ketakutan, tetapi Luna memang tidak pernah menyalahkannya, bahkan menyimpan rahasia ini sendiri, tidak memberitahu orang-orang rumahnya. Kalau tidak, dengan kepribadian Desi yang penakut, mungkin ibu mertuanya itu tidak akan membiarkan seorang pembunuh sepertinya tetap tinggal di rumah. Saat ini, Thomas tidak bisa menahan diri dan bertanya, "Kak Ardika, apakah kamu benar-benar berencana bermusuhan dengan organisasi Snake?" Ratu Ular adalah orang yang... Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Ardika sudah melambaikan tangan untuk menyelanya. "Kamu nggak perlu memedulikan urusan organisasi Snake, aku akan menanganinya sendiri." Adapun mengenai Ratu Ular, Ardika berkata dengan ekspresi penuh arti, "Mungkin kami bukan musuh." Thomas tertegun, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Kota Sewo, melihat Hanko yang berlutut di lantai dengan ekspresi pucat pasi dan patah satu lengan, ekspresi Camir tampak sangat muram. "Dengan membawa puluhan orang yang dilengkapi senjata api, kamu tetap saja nggak bisa menangkap bajingan itu. Bahkan satu lenganmu dipatahkan olehnya." Setelah berlalu cukup lama, Camir baru melontarkan pertanyaan dengan dingin. Puluhan senjata api, dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Ardika bisa bertahan hidup. Hanko menundukkan kepalanya, lalu berkata dengan sedikit terhuyung seolah akan terjatuh, "Pak Camir, saat aku sudah hampir menangkap Ardika, Thomas, komandan tim tempur Provinsi Denpapan muncul.